Kami wali kelas 8, saya Ibu Rini dan saya Mr. Adit. Iya. Dan teman kami satu lagi. Dan saya tukang nulis, Bu. Iya, Ibu Renita nanti akan membantu kita dalam bimbingan konseling untuk kelas 8, kelas 7, dan kelas 9. Ya, jadi Bapak Ibu kalau nanti ada putra-putrinya yang sedikit mengalami masa-masa pubertas yang cukup terasa di kelas 8, nanti bisa menghubungi Miss Renita. Saya wali kelas 8B dan Pak Adit wali kelas 8A ya. Kalau saya sih mungkin bukan wajah baru ya. Karena beberapa itu murid saya waktu di EO Sudarso ya. Jadi saya itu sudah paling senior kali ya. Ya, tidak apa-apa. Ibu-ibu, Bapak yang bergabung di grup kelas 8 ini, kami wali kelas 8 mau apa ya? Mau apa ya Pak Adit ya kita ya? Kita mau berbincang-bincang, diskusi tentang apa yang akan terjadi di kelas 8. Iya. Silakan Pak Adit. Oke. Ya. Karena Pak Adit kelas 8A, jadi 8B ikut aja deh. Gitu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi perkenalkan nama saya Pak Adit ya, Mr. Adit. Ya, saya orang baru di sini. Gitu ya. Sebelumnya saya mengajar di Sudarso, ya kurang lebih 2 tahun. Lalu dipindah tugaskan di sini. Nah, pengalaman di kelas 8 gitu ya, Bapak Ibu sudah mengalami di kelas 7 dan sekarang di kelas 8 mendampingi putra-putrinya. Nah, yang kami harapkan itu satu tadi ya, bahwa terjadi komunikasi yang lancar ya antara wali kelas dan Bapak Ibu sekalian. Ya, entah dalam perjalanan waktu nanti misalkan putra-putri Bapak Ibu mengalami ada hambatan atau ada sesuatu, itu komunikasi, tetap komunikasi, itu yang terpenting. Karena apa? Karena di masa PJJ ini gitu ya, itu modalnya cuma saling percaya gitu ya. Kami percaya sama Bapak Ibu gitu ya, apa yang dikatakan Bapak Ibu, kalau anaknya sakit ya sakit gitu ya, kalau anaknya belum bangun ya memang belum bangun gitu ya. Itu jadi di kelas 8 seperti itu ya, jadi modalnya komunikasi. Dan di kelas 8 anak-anak itu biasanya mulai eksplor gitu ya, mulai berekspor, mengeksplorasi diri sendiri, lalu juga mulai perjalanan mereka untuk mencari jati diri sendiri. Maka sensitivitas anak-anak di kelas 8 itu biasanya lebih tinggi. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sadari juga gitu, sehingga dalam perjalanan waktu nanti kalau dibutuhkan pendampingan dari guru BK ya, nggak hanya terkait tugas tapi juga terkait yang lainnya, itu kami bisa membantu. Itu catatannya adalah bahwa sejauh ini gitu ya, selama seminggu kita melakukan PJJ ya, saya bersama dengan putra-putri Bapak Ibu itu terkait dengan absen, itu setidaknya itu ada beberapa yang terlambat. Ya, terlambat. Kita sepakati kalau absen itu jam 7 itu setidaknya sudah semua itu sudah masuk gitu ya. Entah itu absen Pak. dengan WhatsApp ya, atau dengan Google Form, ya setidaknya kelas jam 7 itu anak-anak sudah sudah absen semua. Sehingga ada jeda 35 menit itu untuk preparasi. Gitu ya, preparasi anak gitu ya, sehingga nggak buru-buru gitu ya, kesannya baru bangun tidur gitu ya, bangunnya jam 7 gitu ya, waduh harus absen nih gitu. Nah, itu jangan dibiasakan seperti itu. Jadi meskipun PJJ ya, jarak jauh tetap dibiasakan habitusnya itu seperti kalau mau ke sekolah ya, di normal, di musim yang normal gitu ya. Jadi tetap bangun jam 6, lalu entah sarapan, entah mandi, entah mempersiapkan diri, lalu siap-siap absen, lalu setidaknya jam 7 itu semua sudah absen, lalu tinggal menyiapkan perangkatnya, entah
mulai dari menyalakan komputer, lalu menyiapkan buku-bukunya apa saja, itu setengah jam itu cukup. Sehingga nanti ketika sudah mulai ada link, entah Zoom, entah pakai Google Meeting, itu anak-anak bisa langsung respon. Gitu. Jadi masuknya pun juga cepat. Gitu. Dan sampai saya kemarin ada beberapa anak yang terlambat gitu ya, sampai jam 8 belum absen, itu saya langsung telepon orang tuanya. Bapak, Ibu, mohon maaf, anak Bapak Ibu belum absen ini kemana? Apakah masih tidur ataukah apa? Jadi kebiasaan saya ya selama di Yosudarso dan akan saya lanjutkan di sini, kalau anak belum absen jam 7, itu saya akan langsung telepon. Entah langsung telepon anaknya, entah langsung telepon orang tuanya. Ya, untuk ngecek gitu. Karena pengalaman saya di kelas di Yosudarso itu ada anak yang bandel gitu ya, bandelnya itu seharusnya bangun tapi nggak bangun-bangun gitu. Atau juga anak bangun ya jam 7 bangun absen langsung tidur lagi. Nah, itu berbahaya itu. Maka ini buat catatan kita bersama aja gitu ya. Maka sekali lagi komunikasi itu penting. Itu sih kalau saya nanti Bu Rini monggo bicara dulu, kalau saya ada ide nanti saya bicara. Iya, baik. Terima kasih Pak Adit. Jadi kami para guru memang membiasakan untuk absen pagi. Jadi biasanya ketua kelas juga, ayo bangun-bangun gitu ya, di grup kelasnya jam 7.30 kami sudah mulai pembelajaran. Harapan kami, saya selalu mengatakan 5 menit ya, saya beri waktu kalian untuk masuk seperti tadi kan ada beberapa mungkin karena jaringan jadi antri gitu ya untuk masuk kelas. Jadi saya biasa 5 menit ya anak-anak, kalau lebih dari 5 menit tolong memberitahu ketua kelasnya boleh atau salah satu teman yang bisa dihubungi gitu. Sehingga kami tahu bahwa Anda sudah berusaha untuk masuk tapi belum bisa gitu kan. Itu kan memang kadang-kadang jaringan ya Pak Adit ya. Seperti saya tadi kan sempat menghilang tuh. Tapi saya memberitahu Bu Renita sehingga Bu Renita tidak khawatir bahwa saya pingsan gitu. Gitu ya Bu Ren ya. Jadi kami membiasakan itu supaya juga anak-anak belajar untuk berkomunikasi. Kemudian kalau di kelas PKN Bapak Ibu, mungkin juga di kelas yang lain, saya tidak selalu meminta siswa untuk on cam. Kenapa? Karena barangkali jaringan yang berat ya kalau on kamera. Tapi saya biasa dengan anak-anak itu walaupun kameranya tidak muncul, tidak apa, tapi ketika saya panggil wajib menjawab. Dan ada sesi di mana semua harus on cam. Jadi harus kalau mereka tidur lagi, pasti dia tidak akan menjawab dan dia tidak akan on kamera. Dan saya juga dalam pelajaran PKN itu sering dan hampir setiap kali pelajaran itu selalu ada kuis. Ini sebenarnya kuisnya tidak mempengaruhi nilai, tetapi kuis ini untuk mengetahui apakah siswa mengikuti pembelajaran dengan baik dan paham apa yang disampaikan, atau dia tidur lagi. Nah, ini kan juga ketahuan nih kalau dia nggak ngisi kuis saat itu, atau saya macam-macam sih, tidak selalu kuisis, tidak selalu pakai Mentimeter, apapun yang bisa saya lakukan, biasanya saya akan berubah. Ini sebenarnya adalah cara saya untuk mengantisipasi anak-anak yang, ya tadi kata Pak Adit ya, Pak Adit udah absen tidur lagi gitu ya. Jadi anak-anak kalau pelajaran saya, kebetulan nih Pak Adit, saya ngajar sampai SMA itu, mereka selalu standby. Jadi setiap kali saya panggil, mereka akan menjawab. Kalaupun mereka nggak bisa jawab karena mic-nya rusak, mereka akan tulis di chat, oh berarti masih ada gitu ya. Karena kalau dipanggil tidak ada, tidak menjawab lewat chat, ya apalagi on kamera, berarti saya anggap tidak hadir. Dan itu sudah sepakat dengan anak. Jadi kami sudah membuat kesepakatan. Memang ada kesepakatan kelas, masing-masing pelajaran, Pak Adit ya. Ya. Juga ada kesepakatan secara umum untuk semua mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu jangan bingung, kok ada kesepakatan. Iya, kami ini mencoba belajar bersama siswa, sepakat yuk berapa menit nih kita akan menunggu kalian masuk ke kelas. Lalu kalau tidak on kamera, bagaimana saya secara pribadi tidak apa-apa, tetapi ketika saya panggil Adit, 1 kali, Adit 2 kali,
Adit kemana nih ya? Adit, saya suka gitu ya. Indomie, Bu. Langsung dia lari mungkin ya. Miss, aku barusan ke toilet. Oh, kenapa nggak nulis di chat dulu kok ke toilet gitu kan. Jadi anak-anak kan, Miss aku ke toilet, tulis dulu di chat gitu ya. Jadi saya tahu, oh dia sedang ke toilet. Jadi ketika dipanggil, pasti dia tidak akan menjawab gitu ya. Tapi saya juga akan batasi ke toiletnya berapa menit nih. Jangan-jangan 1 jam pelajaran. Jadi ada kesepakatan semacam itu ya Pak Adit ya. Nah, itu adalah cara kami mengetahui apakah siswa hadir atau tidak. Kemudian ketika kami sudah lab, semua sudah habis, anaknya kok masih ada, kemana nih ya, saya panggil nggak jawab-jawab, saya biasanya telepon pada orang tuanya. Takutnya anaknya kenapa-kenapa di rumah gitu ya. Saya minta tolong untuk dilihat apakah anaknya baik-baik saja, kenapa kok tidak lab dari room kami gitu ya. Itu kan juga khawatir ya. Yang namanya kita menggunakan IT gini kan, siapa tahu apa kena kesetrum gitu. Kalau di sekolah kan mungkin jatuh, tapi kalau di rumah kan barangkali karena pakai listrik dan sebagainya. Nah itu ya harapan saya di sini ada kerjasama dengan orang tua. Seperti itu Pak Adit kalau di kelas PKN ya. Karena masing-masing guru punya gaya ya. Makanya kerap kali kami yang kami jumpai juga kalau dalam perwalian ini menemukan itu loh nomor-nomor entah dari Bapak Ibu atau dari siswa itu yang mereka sudah memberikan nomor tapi kami hubungi nggak ada respon. Nah itu juga kerap kali itu komunikasinya itu putus gitu ya, Bu Rini gitu ya. Jadi kami sudah menghubungi ke orang tua A gitu ya, mohon maaf Bapak Ibu anaknya begini tapi nggak ada respon. Nah itu juga menyulitkan kami juga itu kerap kali ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekali lagi komunikasi. Ya, komunikasi di antara Bapak Ibu dan kami itu membantu sekali kami nantinya dalam mendampingi putra-putri Bapak Ibu. Nah, lalu di kelas 8 ini itu semoga itu ada tadi kan ada organisasi OSIS gitu ya. Ya. Semoga Bapak Ibu itu berkenan untuk mendorong anak-anaknya untuk ikut organisasi OSIS. Ya, itu karena apa? Karena penting ya. Selain anak-anak itu bersekolah intelektualnya diasah ya. Nah, sekarang organisasi OSIS itu tidak hanya intelektual tapi juga kemampuan untuk berorganisasi. Nah, itu sekarang yang penting juga untuk di masa sekarang karena nggak semua orang itu bisa untuk bekerja sama. Ya. Lebih sukanya itu untuk kerja individual. Nah, maka saya harap Bapak Ibu mau mendorong anak-anaknya untuk ikut organisasi OSIS. Toh juga OSIS itu punya banyak aspek yang dikembangkan gitu ya, dan dalam pembagian peran-perannya itu juga banyak. Seperti tadi ada membuat majalah gitu ya, lalu juga ada membuat seperti core itu juga seperti itu. Jadi di kelas 8 ini momentum yang baik gitu ya, daripada di kelas 7 yang tadinya mungkin lebih pendiam, tapi di kelas 8 ini adalah waktu yang golden time. Ya, golden time bukan golden time untuk ujian enggak, tapi golden time-nya untuk mengembangkan dan mengeksplorasi potensi yang ada dalam diri putra-putri Bapak Ibu. Itu. Maka juga yang penting itu manajemen waktu. Ya, jangan sampai anak itu terlalu sibuk dengan perangkat elektronik ya, tapi lupa dengan yang lain. Gitu. Maka setidaknya ada organisasi OSIS itu nanti juga bisa membantu dalam perjalanannya untuk mengasah keterampilan-keterampilan yang lain. Itu. Apalagi, Miss Rini? Sekarang sesi orang tua kali ya. Silakan Bapak Ibu yang barangkali betul. Mau bertanya gitu ya. Atau mau menyampaikan saran. Menyampaikan saran lah ya. Silakan Bu Suaryanti yang sudah on cam barangkali. Ya Bu, maaf. Baik Bu, aduh. Gini Bu, terkait agam kali ya Bu, maksudnya emang selama ini Echang tuh saya lihat dia bawahannya emang bukan seragamnya gitu ya Bu, jadi hanya celana pendek biasa aja gitu ya. Ya gitu. Nah
maksud saya gini, kalau misalnya itu emang aturan dari sekolah gitu, maksudnya minta didisiplinkan gitu, maksudnya selalu diingatkan kita sebagai orang tua, guru juga gitu, bahwa emang itu harus gitu Bu. Jadi jangan dimaklumi terus gitu, ya nggak apa-apa boleh gitu. Jadi kan dikasih Baik. biar Nanti saya sampaikan pada para siswa ya. Oke, terima kasih. gitu. Iya, itu Bu. Terus mungkin tadi ya Bu, untuk evaluasi dari feedback dari tugas ataupun pembelajaran kan bisa langsung di saat pembelajaran, kayak misalnya pelajaran PPKN gitu ya Bu. Nah itu ada nggak Bu nanti di grup orang tua itu kali di grup orang tua gitu Bu, paling enggak di akhir di Jumat sore lah Bu gitu ya, karena kan Sabtu Minggu kita bisa mendampingi mereka, nge-push mereka untuk ngerjakan gitu biar tidak tertumpuk-tumpuk. Mungkin itu Bu, terima kasih. Terima kasih. Masukannya saya simpan, saya catat, kok jadi saya simpan, saya catat Jumat sore. Iya, betul bahwa biasanya para guru akan menyampaikan di Jumat sore jika tugas-tugas belum selesai, atau karena tugas ini kan tidak selalu 1 minggu selesai ya, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu baru harus diselesaikan. Tapi biasanya menerima report dari para guru mapel untuk disampaikan pada Jumat. Ya, jika memang sudah deadline gitu ya. Harapannya sih anak-anak nggak usah ini ya, mudah-mudahan kelas 8 ini baik-baik. Tapi kalau saya lihat baik-baik. Walaupun saya pernah ngalamin, sampai berantem ya, gara-gara tugas. Ada juga yang sampai saya temenin mengerjakan tugas sampai jam 1 malam loh Pak Adit. Wow, wali kelasnya hebat ya. Jadi saya tahu bahwa beberapa anak itu malam baru bisa PJ. Ingat tugas, saya ingatkan, halo tugas anak-anak. Miss, aku nggak bisa, ini udah saya nemenin, ayo saya temenin sampai selesai. Ada yang sampai jam 1 malam ya. Aduh, hebat Luar juga ya. biasa ya Bu. Ya memang kelas 8 tuh wali kelasnya memang lebih ekstra dibandingkan kelas yang lain, Pak. Ya itu karena memang anak kelas 8 tuh berbeda. Gitu ya Pak Adit. Betul. Jadi mungkin juga yang juga agak sedikit terkait feedback itu juga bukan hanya feedback tentang sejauh mana anak itu sudah mengerjakan tugas atau belum gitu, tapi juga feedback itu juga bisa diartikan kalau misalkan dalam perjalanan ketika membuat proyek itu anak mengalami kebingungan, kesusahan, itu juga bisa langsung bertanya gitu loh, bisa langsung bertanya kepada guru. Jadi feedback itu tidak hanya perkara tugas, tapi feedback itu juga yang penting adalah konteks berpikirnya itu para guru itu mendampingi anak-anak. Gitu. Sejauh anak-anak membutuhkan kami, ya silahkan bisa via telepon atau via WA. Gitu. Jadi sebisa mungkin kami jawab akan kami jawab, gitu ya. Tentu pasti akan dijawab gitu ya. Dan nanti kita akan lihat jawabnya apakah langsung atau enggak, nanti kan tergantung kesibukan guru masing-masing. Tapi akan pasti dijawab. Gitu. Jadi tentunya kami karena ini konteksnya adalah Merdeka Belajar, itu jangan bayangkan seperti zaman dulu gitu ya, ada tugas A, B, C, D, E, F, G. Tapi sekarang tugasnya itu menjadi salah satu step supaya nanti bisa mengerjakan proyeknya. Gitu. Jadi tugas-tugasnya kurang lebih seperti itu. Jadi seperti anak dari tugas-tugas ini punya garis merahnya, punya benang merahnya. Jadi itu bukan sesuatu yang seperti saya katakan tadi pengotak-ngotakan dari kompetensi dasar enggak, tapi itu menjadi suatu kayak cerita gitu ya. Tugas-tugasnya aku bisa ambil ini, dan akhirnya selesai di proyeknya. Begitu kurang lebih. Iya. Ya, silakan Mama atau Papa yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Bu.
Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Monggo, atau usulan ataupun saran untuk anak-anak di kelas 8. Pagi Pak. Pagi. Ya. Bu, pagi Bu. Ya, selamat pagi Saya Pak. Andrew, orang tua dari Dominic Marsha 8A. Oh, ya. Cuman mau ini aja, mungkin kalau sekarang kan katanya kan lebih banyak ke proyek dan tugas-tugas ya. Ya. Bukan penilaian secara Akademis nilai. kalau dulu ya, ya. Ya. Apakah nanti proyek itu disampaikannya waktu jam pelajaran atau sewaktu-waktu? Soalnya kan tadi yang Bu Siska sempat bilang tadi, biasanya kan guru memberikan materi sebelum pelajarannya. Saya pernah pengalaman sih, jadi dikasih tugas itu bukan waktu pelajarannya dan deadline-nya itu mendadak gitu loh. Iya, iya. Apa nanti proyek-proyek itu nanti jadwalnya juga harus, kalau boleh saran sih, kalau boleh memberikan tugas itu kalau pas jam pelajarannya aja gitu, jangan waktu pas mungkin tuh ya. Anak saya sampai bingung. Dari Sabtu Toto ada tugas loh. Oh, dari Sabtu libur. Ya, makasih Bu. Oke, terima kasih. Seharusnya tugas itu ya pas jam pelajaran disampaikan, dibimbing. Itu kalau pengalaman kami ya Pak ya, pengalaman kami hanya ya itu begini loh Pak. Guru sudah menyampaikan semestinya pada jam pelajaran. Kalau saya secara pribadi pasti akan saya bimbing sampai di mana sih pekerjaan kamu itu saya tanyakan ketika belajar itu, atau kalau gitu ya. Tapi ada beberapa anak yang mengatakannya, enggak ini baru dikasih, padahal Jumat itu biasanya bukan dikasih tugasnya tapi diingatkan, nah tugasmu belum loh ya, gitu loh Pak sebetulnya. Kalau pengalaman saya seperti itu, bukan ngedadak sebenarnya, atau sebenarnya kalau pas tatap muka itu anak-anak minggu depan kita akan mengerjakan ini, kamu bawa ini ya. Nah, tapi suka ngomong ke orang tuanya malam, Pak, aku besok suruh bawa ini, mungkin gitu ya. Wah, papanya jadi gimana ya? Pasti marah ya. Kok baru sekarang sih disuruh bawanya? Iya, nggak tahu nih gurunya, padahal bukan sebenarnya gitu ya. Ini pengalaman saya, tapi nggak apa-apa. Nanti saya akan sampaikan juga pada para guru bahwa untuk tugas-tugas jangan ngedadak gitu ya. Deadline-nya juga jangan terlalu mepet. Tapi kalau pengalaman kemarin sih beberapa itu proyeknya 3 bulan gitu ya, 3 bulan itu mestinya sudah, tapi ya itu ya Pak Dit ya, anak tuh memang suka ada yang kalau belum waktunya itu nggak ada inspirasi katanya. Pengaruh kepepet. Maka kemarin saya dalam angkat tuh ada ya Pak Dit ya, apakah kamu tipe anak yang mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan deadline, jadi besok pagi dikumpulkan baru malam ini bekerja gitu ya. Tapi pada kenyataannya ada Pak, sampai besok mau ujian, mau bagi rapot kali ya, baru aduh tugasnya belum selesai, ini belum selesai. Sebenarnya bukan, kami sebenarnya selalu mengingatkan gitu ya, tapi mohon maaf kalau ada guru yang seperti itu, nanti kami sampaikan dalam evaluasi bersama dengan para guru. Bagus masukannya Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Silakan. Miss Rini, ini kayaknya kita 9 detik lagi kepanggil ke room utama. 9 detik lagi. Kita gitu bukannya